bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan
Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Saya mengucap syukur Tuhan. Untuk pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami boleh ada. Kami percaya Tuhan ini semua karena kasih-Mu, anugerah dan berkat-Mu Engkau berikan atas kami. Sebelum melakukan segala aktivitas kami, sepanjang hari ini Tuhan kami rindu untuk Tuhan penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu yang menjadi pegangan hidup kami, untuk kami senantiasa tetap hidup kudus benar di hadapan-Mu. Tuhan urapi setiap kami semua, untuk kami boleh menerima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu menerima berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh kembali untuk kita bersama-sama di pagi hari sebelum kita melakukan aktivitas, kita boleh belajar akan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam kitab Daniel 3 ayat 13 sampai 18 sebagai dasar pembahasan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara sama-sama kita buka Alkitab kita. Oke, kalau sudah saya akan bacakan. Daniel 3 ayat 13, sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesrah dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrah, Mesah dan Abednego, bahwa kamu tidak memuji dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Mesah dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Amin. Saudara, apa yang kita sudah baca hari ini adalah satu ayat yang sering kita baca ya. Bahkan saya ingat waktu sekolah minggu dulu, saya senang sekali kalau ada cerita ini ya. Ini satu cerita yang luar biasa ya. Intinya adalah happy ending gitu ya. Kenapa? Tadi kita udah baca bahwa apa yang dialami oleh Sadrah, Mesrah dan Abednego ternyata itu tidak sia-sia. Ya. Nah, itu sepertinya cerita yang menarik. Ya, cuman apakah sebatas itu kita memahami firman Tuhan pada pagi hari ini? Ya, sebetulnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang disebut orang Kristen, ya, sebetulnya hal inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Apa yang kita pelajari pagi hari ini, seperti Sadrah, Mesah dan Abednego. Satu poin yang kita bisa simpulkan yaitu mengenai militan. Ya. Kenapa militan? Karena tadi sebetulnya diperhadapkan dalam satu kondisi bahwa dia harus menyembah kepada dewa. Dan apabila tidak menyembah pada dewa yang sudah disiapkan oleh Nebukadnezar, maka hukumannya adalah dihukum yang seberat-beratnya masuk ke dapur api. Ya, sebetulnya bukan hanya itu. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, ya, sebetulnya Sadrah, Mesah dan Abednego ini dia sudah mempunyai satu kekuasaan, kedudukan. Dia sudah dipercayakan satu jabatan yang tinggi, ya, satu jabatan yang tinggi untuk memimpin satu wilayah di kerajaan Babel waktu itu. Babel ini adalah satu kerajaan
yang sangat besar sekali, ya, sehingga kekuasaannya sangat luar biasa, dan Sadrah, Mesakh, dan Abednego ini dipercayakan kekuasaan itu. Tetapi dengan kondisi bahwa dia harus menyembah atau tidak, itu adalah satu keputusan yang harus diambil oleh Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Ya. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan mungkin juga sering diperhadapkan kondisi seperti ini. Mungkin ancaman kita bukan karena kita akan dibunuh, ya, atau akan dipenjarakan. Ya. Tapi kadang dengan hal yang kecil saja, kita sering, akhirnya kita lemah iman kita. Ya, padahal kita mengaku sebagai anak Tuhan. Ya, kita sering justru tadi seolah-olah bolehlah toleransi. Ya, untuk kali ini saya tidak ngikutin firman Tuhan, kan cuma dikit, gitu. Itu padahal ancamannya tidak terlalu kuat, ya. Seperti halnya Sadrah, Mesakh, dan Abednego tadi, ya. Benar nggak saudara? Kalau kita renungkan, kadang kita suka kompromi seperti itu. Nah, kita belajar dari Sadrah, Mesakh, dan Abednego pada pagi hari ini. Dia sungguh militan, dia diperhadapkan jabatannya akan hilang. Bahkan dia akan dihukum seberat-beratnya, dimasukkan ke dapur api. Tapi dia memutuskan untuk dia tetap tidak mau menyembah kecuali kepada Tuhan. Ya, kenapa? Kalau kita belajar dari pagi ini, sungguh luar biasa. Sadrah, Mesakh, Abednego ini imannya yang teguh kepada Tuhan. Intinya adalah, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, 3 orang ini dia intim dengan Tuhan. Kenapa intim? Kalau kita pelajari di Daniel 3 ayat 16 tadi, ya, yang kita baca tadi. Lalu Sadrah, Mesakh, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ya, dari ayat ini menyatakan bentuk bahwa Sadrah, Mesakh, dan Abednego dia sangat kenal terhadap Tuhannya. Dia tahu pribadi Tuhan Yesus. Dia tahu pribadi Allah yang dia sembah. Ya, makanya pada saat dia diperhadapkan dengan Allah lain, dia dengan sangat berani dia menolak. Ya, dengan pernyataan yang sangat tegas dia katakan bahwa dia tidak akan menyembah Allah lain selain kepada Allahnya dia, yaitu Tuhan Yesus. Ya. Ini yang pertama, bahwa dia sangat mengenal pribadi dari Allahnya dia. Ya. Demikian juga kita senantiasa sebagai anak-anak Tuhan mestinya juga kenal sekali pribadi Tuhan. Ya, bukan cuma sekedar tahu karena melihat kesaksian orang lain. Ya. Jangan, alami Tuhan Yesus dalam pribadi kita. Ya. Karena disitulah yang akan menjadi kekuatan iman kita di dalam Tuhan. Yang kedua, bahwa Sadrah, Mesakh, dan Abednego ini percaya akan kuasa Tuhan yang dahsyat. Ya. Di Daniel 3 ayat 17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dari dalam tanganmu yang raja. Jadi dia nggak ragu akan Allah yang dia sembah, bahwa dia adalah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Ya, tadi pertama dia kenal, terus kedua dia tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Ya, demikian juga kita juga mestinya seperti itu. Setelah kita kenal pribadi Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang hidup, dia bisa memberkati kita dalam segala hal. Bahkan di tengah kondisi yang terpuruk pun Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Ya. Kemudian yang ketiga, akhirnya apa? Timbul iman yang teguh kepada Tuhan. Daniel 3 ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Jadi walaupun diperhadapkan satu kondisi yang membahayakan kehidupannya dia, tapi dia tidak akan menurut. Dia tetap bertahan, imannya tetap teguh kepada Tuhan. Inilah kuncinya kenapa dia tetap kuat di dalam Tuhan. Mari saudara,
Hari ini kita belajar untuk kita tetap dalami, kenal pribadi Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, dan terus bangkitkan iman percaya kita. Dan satu poin lagi, kalau kita melihat Sadrah, Mesah, dan Abednego, 3 orang. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan, tadi ada 3 poin tadi kita harus terus kita bangkitkan, ya, pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Sisi yang lain adalah kita juga perlu orang di sekitar kita untuk sama-sama kita tetap fokus pada tujuan iman kita. Di tengah mungkin kehidupan kita di dunia ini yang banyak persoalan masalah, tapi bagaimana untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita perlu ada orang-orang, teman-teman di sekitar yang di situ bisa mendukung kita, menopang, saling menguatkan, saling membangun. Nah, kalau bicara seperti ini, saudara tahu ya bahwa sebetulnya di sini ada KUL. Apakah saudara sudah tergabung dalam KUL? Nah, mari saya ajak kesempatan pagi hari ini, jika Anda belum berKUL, ayo bergabung di KUL. KUL adalah satu komunitas yang dimana terdiri dari kumpulan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Dan disinilah di KUL ini kita boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita juga sama-sama dikuatkan, kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Jadi ada 4 poin ini yang kita pelajari dari kenapa Sadrah, Mesah, dan Abednego imannya teguh kepada Tuhan. Mari saudara, walaupun apapun yang terjadi, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tujuan kita adalah Yerusalem baru. Kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus kekal di surga. Itu harus menjadi tujuan kita. Amin saudara. Jadi inilah firman Tuhan yang kita boleh pelajari pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberi kekuatan, kemampuan lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Ya, ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian kita tadi kita udah pelajari 4 poin. Ya, bagian Tuhan adalah tadi kuasa Roh Kudus itu yang memampukan kita. Ya, untuk kita tetap kuat dan bertahan iman kita di dalam Tuhan. Haleluya. Mari saudara, sebelum kita akhiri renungan pagi hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk berkat-Mu yang Kau berikan atas kami. Pagi hari ini kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami rindu untuk kami tetap kuat, teguh, bahkan kami juga militan di dalam Tuhan. Kami tidak mudah jatuh dengan kondisi yang ada dalam segala kehidupan kami. Mungkin saat ini doa-doa kami belum terjawab untuk sakit, penyakit, untuk persoalan masalah dalam pekerjaan, dalam hubungan keluarga, hubungan sesama, maupun dalam masalah-masalah lain. Biarlah Tuhan, kami tahu sesungguhnya bahwa kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang senantiasa mengasihi kami, Allah yang sudah memilih kami. Biarlah itu menjadi dasar iman percaya kami untuk kami tetap kuat di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak sendiri. Engkau yang senantiasa menyertai kami, memampukan kami dan memberi kekuatan atas kami. Dan bagian kami hanya berserah dan bersandar ke dalam tangan kuasa-Mu, beriman teguh kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terus berkati segala aktivitas hidup kami. Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan beri kekuatan, kesehatan. Tuhan berkati sepanjang hari ini dengan segala aktivitas kami. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, campur tangan-Mu dalam segala kehidupan kami. Dan kami serahkan senantiasa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku pandang wajah-Mu dan bersama